Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberi anugerah untuk boleh menikmati hari yang baru. Sebelum kita mulai, sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang terus menerus memelihara kami, bahkan memberikan kepada kami kehidupan. Pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatu, kami datang kepada Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh menyapa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 69 hingga 75. Namun saya mengajak kita untuk berfokus di dalam ayat yang ke-74 saja. Matius 26 ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, setiap kali kita merayakan atau memperingati Paskah, maka Petrus sebagai salah seorang tokoh yang tidak pernah terlupakan. Seringkali kita melihat sosok Petrus sebagai sosok yang tidak setia, tidak taat, takut terhadap ancaman, sehingga pada saat Yesus diadili ketika ada 3 orang mempertanyakan tentang imannya, tentang siapa dia, maka ia berkata, "Aku tidak mengenal dia, aku tidak mengerti apa yang kau maksud." Dan pada akhirnya ia pun bersumpah dan berkata, "Aku tidak mengenal orang itu." Saudara yang terkasih, sebenarnya Petrus ini adalah wakil dari kita semua. Di dalam menjalani hidup ini, ada banyak orang mengikuti Yesus karena mencari keamanan, kenyamanan. Memang kita tidak bisa menyangkal memungkiri bahwa kita butuh akan keamanan, kenyamanan, ketenangan. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa Yesus pernah berkata, "Barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Itu artinya bahwa ketika kita mengikut Yesus bukan berarti bahwa pemeliharaannya membawa kita untuk selalu aman, sentosa, tidak ada tantangan, tekanan, penderitaan. Bahkan mungkin ada hal-hal yang bisa membuat kita terancam karena iman kita kepada Tuhan. Bahkan kita seringkali seperti Petrus dengan lantang berkata, "Sekalipun aku harus mati." Kata harus mati bersama-sama dengan Engkau. Itu sebuah perkataan yang sangat arogan. Merasa diri hebat, merasa diri kuat. Bahkan dia berkata, Petrus, "Kalaupun yang lain tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Oh, dia merasa lebih hebat daripada yang lain. Kalaupun yang lain itu tergoncang imannya, dia merasa imannya jauh lebih kuat daripada teman-temannya. Dia merasa bahwa dia lebih rohani, lebih baik daripada teman-temannya. Dan aku sekali-kali tidak, Tuhan. Namun Yesus memperingatkan dia, "Petrus, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Dan dia selalu bersikeras pada pendiriannya. Dia merasa dia mengenal dirinya sebagai seorang yang taat, yang setia. Itulah pemahamannya tentang dirinya. Saudara, biarlah di masa prapaskah ini kita boleh juga kembali merefleksi diri kita. Adakah pemikiran Petrus, konsep Petrus ini ada di dalam diri kita? Sekalipun yang lain tergoncang imannya, tapi aku sekali-kali tidak. Bukankah setiap hari di dalam kehidupan ini saat kita mengalami tekanan, persoalan, masalah, apalagi mungkin di dalam lingkungan kita, komunitas kita, pekerjaan kita, sehingga kita tidak berani menyatakan identitas kita. Akhirnya kita seringkali kompromi. Kenapa? Karena kita takut kehilangan kenyamanan kita, sehingga kita mau kompromi. Kita takut kehilangan hal-hal yang bersifat lahiriah.
Saudara, mari kita kembali di masa Prapaskah ini, membawa diri kita kepada Tuhan dan mengakui betapa seringnya kita gagal untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keberadaan kita setiap hari. Seringkali karena kita merasa diri minoritas, kita pun takut terhadap tekanan. Ya, itu manusiawi. Tapi kalau kita mengenang pengorbanan Kristus dan dengan bersandar pada pertolongan Tuhan, biarlah itu yang memampukan kita untuk boleh tetap setia sampai akhir. Jangan pula karena penderitaan hidup ini, sakit penyakit yang kita alami, membawa kita untuk meninggalkan Tuhan. Jangan sampai beban hidup yang terlalu berat membawa kita untuk menyangkal Tuhan. Tetaplah setia sampai akhir, tetap berfokus memandang kepada Tuhan, karena penderitaan itu telah lebih dahulu Ia lewati dan Ia jalani. Ia pasti menolong saudara dan saya hingga sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali kami diingatkan bahwa Petrus adalah mewakili kami semua. Seringkali kami menyangkal Tuhan karena kami takut kehilangan kenyamanan kami. Kami takut untuk berdiri teguh menyatakan identitas kami karena kami takut kehilangan hal-hal yang kami inginkan atau hal-hal yang bersifat lahiriah, dan karena kami belum siap untuk kehilangan segalanya. Tuhan, tolong kami, bantu kami, kuatkan iman kami agar ketika kami menjalani hidup ini, apapun keadaan kami boleh tetap setia. Jangan biarkan pergumulan hidup ini membawa kami untuk menyangkal Tuhan. Teguhkan iman kami sampai akhir, berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Demi nama Yesus kami berserah diri dan berdoa.